Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga makin sehat, makin sukses dan bahagia selalu. Dan kali ini saya akan membahas tentang aktivasi Kundalini. Proses aktivasi Kundalini apakah sulit atau rumit? Ini jawabannya. Proses aktivasi Kundalini. Kita harus pahami aktivasi itu adalah, menurut saya ya, aktifnya energi Kundalini di 7 cakra mayor. Itu aktivasi. Sebenarnya manusia ketika hidup dia sudah punya energi Kundalini. Cuman ada yang terbangun, ada yang tertidur. Ada yang terbangun, ada yang tertidur, tapi tetap nyala. Ya. Manusia hidup ya, Kundalini adalah energi ruh. Ketika ruh ditiupkan ke dalam diri kita, kita punya energi Kundalini. Ketika ruh kita kembali pada Tuhan, kita tidak punya energi Kundalini. Nah, manusia kalau hidup, baik yang waras atau tidak waras, dia punya energi Kundalini. Dan aktivasi adalah membangunkan, kemudian mengaktifkan kekuatannya di dalam 7 cakra. Membangunkan, jadi energi roh itu kita bangunkan. Kalau dia sudah terbangun berarti kita bangunkan lagi, kita bangkitkan lagi, kemudian aktif di 7 cakra. Ini cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan, kemudian cakra jantung, kemudian cakra solar plexus, kemudian cakra seks, kemudian cakra dasar. Jadi aktivasi, saya sebut aktivasi itu ketika 7 cakra ini benar-benar teraliri energi Kundalini dengan baik. Aktivasi Kundalini bukan hanya 1 cakra saja, cakra dasar sudah dibangkitkan Kundalini, sudah diaktifkan di sini, kemudian saya sudah aktif Kundalininya. Tidak. Itu namanya baru saja terbangkitkan di cakra dasar. Maka kalau Anda membutuhkan atau mengaktifasi Kundalini di Asosiasi Kundalini Indonesia, itu artinya Anda mendapatkan aktivasi Kundalini di 7 cakra ini, bukan hanya ini 1 cakra. Itulah bedanya yang menurut saya tahu dari orang yang belajar ke saya. Ada yang mendapatkan, saya dapat dibangkitkan saja di cakra dasar, kemudian si masternya bilang ini sudah aktif Kundalininya. Ya, aktif di cakra dasar, tapi tidak di cakra lainnya. Kalau aktivasi Kundalini di kami adalah aktif di 7 cakra mayor. Ini cakra penting di dalam diri kita. Lalu nanti kita kembangkan ke cakra-cakra minornya dan cakra lainnya. Itu aktivasi Kundalini. Mudah-mudahan Anda tahu
Anda mulai ngerti, mulai paham, dan tinggal nanti ikut pelatihan untuk membangkitkan Kundalini agar Anda bisa ahli menerapkannya dan menggunakannya untuk yang saya ajarkan adalah kesehatan, untuk healing, healness, kemudian untuk happiness, kebahagiaan, dan untuk wellness atau kesuksesan. Itu yang saya ajarkan. Jika Anda mau belajar di Asosiasi Kundalini Indonesia, silakan mengikuti aktivasi Kundalini. Dapat sertifikat, ya. Asosiasi kami sudah berizin, sudah berbadan hukum, jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, untuk membangkitkannya, apakah sulit atau rumit? Dulu, ketika zaman para lama, di masa dulu, saya pelajari sejarahnya, itu diperumit atau butuh beberapa tahapan proses yang panjang sehingga orang bisa pantas mengaktifkan Kundalini. Bahkan dulu tidak boleh diajarkan karena ini adalah ilmu khusus untuk orang-orang yang memang siap menjalani spiritual. Dulu ada yang harus meditasi di salju atau di es. Selama 1 hari, 1 malam. Ada yang diuji dulu kepekaan cakranya. Ada yang diberi tahapan sampai beberapa tahun baru bisa mengaktifkan. Sampai beberapa tahun, ya, diberi tahapan begitu, ya. Diberi tahapan sampai beberapa tahun untuk aktif. Nah, setelah saya belajar beberapa ilmu, akhirnya saya membuat satu metode yang insya Allah sesuai yang belajar ke saya, menyatakan ini sangat mudah dan sangat bermanfaat, mudah diaplikasikan, proven, sehingga mudah mengaktifasi Kundalini, yaitu mengaktifkan di 7 cakra. Dan saya bimbing ketika aktivasi ini. Jadi tidak selesai kemudian di cakra dasar bangkit, kemudian mengalir ke cakra seks, ke cakra solar plexus, ke cakra jantung, ke cakra tenggorokan, ke cakra ajna, kemudian ke cakra mahkota. Saya bantu proses penyimbangan nadi ida dan pingalanya. Nah, biasanya ada ketidakseimbangan ini, seorang master tidak membimbing, tapi di Asosiasi Kundalini Indonesia membimbingnya. Dan ini sudah saya pesankan kepada master-master di Asosiasi Kundalini Indonesia untuk selalu mendampingi proses kebangkitan Kundalini, proses aktivasi Kundalini, dan nanti sampai ida dan pingalanya terbentuk dengan baik. Ya. Enak. Oke. Kemudian mendapatkan kemudahan energi dari Tuhan penguasa alam semesta, mendapatkan pencerahan. Ini sebaiknya lurus, ya, gambarnya
harusnya lurus. Ini bukan ke atas ya, tapi dari alam semesta masuk ke dalam diri kita. Energi rekinya bagus, energi kundalini yang bangkit, sehingga nanti akan terjadi penyatuan piramida. Ini piramida dari atas, kemudian dari bawah, yang akan ketemu di cakra jantung. Ini pusatnya. Pusatnya adalah di cakra jantung. Cakra jantung ini ya. Pusat bertemunya energi. Kalau sudah aktif semuanya. Nah, di dalam proses keaktifan ini akan ada beberapa hambatan seperti tadi pada saat saya bimbingkan. Ada yang terhambat di cakra jantung, ada yang terhambat di cakra ajna, ada yang terhambat di cakra minornya, di cakra tangan, ya, cakra tangan di sini. Ini saya bantu bagaimana bisa menetralkan dan menyimbangkan nadi, ida, dan pingalannya. Ini nadi, ida, dan pingalan. Ida, pingal. Ini keseimbangan energi. Maka sadari ketika Anda mengaktifkan kundalini, memahami apa yang harus diaktifkan, sudah mengalirkan energinya dengan baik untuk tujuan yang Anda cita-citakan, yaitu untuk meningkatkan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Pahami dengan baik. Ada persiapan fisik, ada persiapan cakra, ada persiapan spiritual yang harus dilakukan ketika mengaktifasi kundalini. Ini sudah saya bahas pernah di video sebelumnya, Anda bisa scroll di channel ini. Nanti ketika ikut pelatihan level 1, sudah saya ajarkan kembali dan memahami persiapan Anda dan menata persiapan Anda. Sehingga aktivasi kundalini terjadi pada diri Anda. Silakan ikut pelatihan level 1, level 2, dan level 3 dan manfaatkan aktivasi kundalini untuk kehidupan Anda yang lebih baik dan terus baik. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.